Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang manajemen waktu dalam pelatihan. Presentator pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu Laila Istiana. Saya akan menyampaikan bagian pendahuluan. Presentator kedua akan disampaikan oleh Madede Julianta Kasih Ilyasa yang akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip pengelolaan waktu. Presentator yang ketiga akan disampaikan oleh Mafri Khatun Habibah yang akan menyampaikan tentang pentingnya pengelolaan waktu. Kemudian presentator selanjutnya akan disampaikan oleh Endah Tri Khadijah yang akan menyampaikan tentang peran pengelolaan waktu. Kemudian presentator selanjutnya akan disampaikan oleh Arona Okta Presiana yang akan menyampaikan tentang hambatan pengelolaan waktu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang akan saya sampaikan kembali. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kita kali ini. Pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja seseorang atau kelompok agar sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Kemudian setelah dilakukannya suatu pelatihan diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalisme seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Setelah dilakukannya pelatihan ini juga diharapkan agar suatu program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Biasanya pelatihan diikuti oleh beberapa karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah bagaimana seseorang dapat memanfaatkan waktunya secara efektif dan efisien tanpa mengulur waktu atau menunggu deadline tiba. Kemudian dalam pelatihan dan manajemen waktu ini berjalan secara berkesinambungan. Dalam suatu program pelatihan harus ada yang namanya manajemen waktu, di mana manajemen waktu ini sangat dibutuhkan dalam suatu program pelatihan. Karena jika pelatihan tidak di manajemen waktu dan baik, maka akan terjadi hambatan-hambatan yang tidak terduga. Bismillahirrahmanirrahim, masih bersama dengan saya Dike. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan waktu. Secara definisi, manajemen waktu adalah upaya atau usaha yang dilakukan baik itu oleh individu ataupun sekelompok orang dalam mengontrol waktu. Yang mana di dalam mengontrol waktu ini ada tujuan yang hendak dicapai. Pada konteksnya program pelatihan, baik itu panitia ataupun fasilitator nantinya tentu akan melibatkan banyak peserta yang datang dari berbagai instansi. Yang oleh karenanya time management yang dilakukan oleh panitia atau fasilitator tersebut akan sangat berdampak kepada nama instansi yang mereka bawa. Maka ada beberapa prinsip-prinsip pengelolaan waktu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam membuat program pelatihan. Yang pertama ada setting goals atau menetapkan tujuan. Jadi teman-teman perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, baik itu tujuan umum ataupun tujuan khusus. Yang kedua ada menentukan tenggang waktu yang realistis. Teman-teman juga perlu menentukan target, baik itu target harian, bulanan, atau mingguan, sampai kepada hari H program pelatihan. Itu penting. Yang ketiga adalah do it atau lakukanlah. Jadi percuma kalau teman-teman sudah menentukan rencana-rencana manajemen waktu, menentukan target-target yang ingin dicapai, tetapi bila tidak dilakukan tentu semuanya akan sia-sia. Dan yang terakhir adalah keseimbangan hidup yang baik. Sekian untuk prinsip-prinsip pengelolaan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pentingnya pengelolaan waktu oleh Mbak Bibah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mafri Khatun Habibah akan melanjutkan presentasi terkait dengan pentingnya pengelolaan waktu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam pelatihan waktu itu sangat fundamental atau sangat penting dalam suatu kegiatan. Karena adanya kegiatan pasti akan ada waktu yang ditentukan, mulai dari pra,
pasca, kemudian pada saat pelatihan itu memerlukan waktu yang harus diatur, karena ketika waktu itu tidak diatur, maka kegiatan itu tidak akan berjalan dengan semestinya, apa yang sesuai dengan tujuannya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan tersebut. Jadi dalam hal ini saya akan membahas tentang mengapa sih dalam pelatihan waktu itu pengelolaan waktu sangat penting. Nah, untuk tujuannya sendiri sesuai dengan Donaldson dalam Adabisi 2013 itu mengatakan bahwa pengelolaan waktu yang baik adalah untuk mencapai keseimbangan gaya hidup yang diinginkan. Jadi dalam manajemen waktu yang baik, kinerja seseorang dalam kepuasannya akan mendapatkan hasil yang diperoleh secara meningkat, sehingga akan meminimalisir kecemasan dan kegalauan, seperti itu. Jadi dalam hal ini ketika manajemen pengelolaan waktu dalam pelatihan itu baik, maka akan mendukung orang yang peserta pelatihan atau fasilitator itu untuk meningkatkan kepuasan pada saat hasil pelatihannya itu dicapai, seperti itu. Jadi waktu itu sangat memungkinkan untuk kemudian kegiatan itu dapat berlangsung dengan baik, kemudian seseorang dapat meningkatkan kualitas dirinya, seperti itu. Nah, waktu itu kan berkaitan dengan mulai dari pra kegiatan, terus kemudian pada saat kegiatan itu berlangsung, mulai dari adanya waktu break, adanya waktu materi, kemudian adanya ice breaking dan sebagainya. Itu kan harus ada waktu-waktu yang disesuaikan agar alurnya pas sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan pada saat pra kegiatan, seperti itu. Di dalam pelatihan ini sangat diperlukan terkait dengan pengelolaan yang baik terkait dengan waktu, sehingga tidak ada istilahnya membuang-buang waktu, tidak ada waktu yang kebuang sia-sia pada pelatihan tersebut, sehingga waktu yang di manage itu menjadi pas dan tidak terlalu lama, sehingga pelatihan tersebut menjadi efektif dan menghasilkan tujuan yang baik, seperti itu. Nah, ini seringkali ya terjadi di dalam pelatihan-pelatihan, terjadi yang namanya mungkin miskomunikasi terkait dengan mungkin pematerinya yang tidak sesuai dengan waktunya. Maka dalam hal ini fasilitator harus menyiapkan plan B-nya, seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya misalkan waktu jam 7 sampai jam 8 itu digunakan untuk makan siang, tapi karena pemateri tiba-tiba mendadak mengabarkan untuk memajukan jamnya, nah pandai-pandai untuk fasilitator mengatur waktu tersebut, jadi tidak ada waktu yang kebuang sia-sia dan pelatihannya dapat terus berjalan dengan baik. Mungkin itu sih contoh sederhana yang ada dalam manajemen pengelolaan waktu, seperti itu. Mungkin di sini ini ya, saya hanya membahas sedikit terkait dengan pentingnya pengelolaan waktu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Enda Triunija. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Mafrihatun Habibah. Saya akan menjelaskan tentang peran pengelola dalam manajemen waktu. Sebuah pengelolaan yang baik harus memiliki landasan teoritis dan kebijakan keputusan dalam sebuah kegiatan. Pelatihan harus memiliki unsur-unsur pedagogik, atau di dalam sebuah pelatihan harus terdapat unsur-unsur yang mendidik atau melatih, serta mencantumkan strategi-strategi serta metode-metode dalam pelatihan. Nah, berbicara tentang pelatihan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah perencanaan atau perancangan pelatihan. Apa sih perencanaan atau perancangan pelatihan itu? Jadi perencanaan atau perancangan pelatihan merupakan suatu proses penyusunan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran. Sasaran ini dimaksudkan dengan tujuan dari pelatihan itu sendiri. Lalu apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang harus direncanakan ketika kita akan menyelenggarakan pelatihan? Nah, yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini menjadi kunci dari sebuah ketika kita akan melaksanakan pelatihan, karena kita dapat menentukan jenis pelatihan seperti apa yang cocok untuk masyarakat saat ini, atau tema apa yang akan kita angkat untuk pelatihan ini. Nah, selanjutnya adalah tujuan. Tujuan ini merupakan sebuah goals ya dari
ketika kita akan melaksanakan pelatihan, karena ketika kita mempunyai tujuan itu kita harus mencapainya dan kita harus bersungguh-sungguh ketika kita menyelenggarakan pelatihan. Nah, selanjutnya adalah peserta pelatihan. Siapa sih sasaran yang cocok untuk pelatihan yang kita selenggarakan itu? Kita harus rencanakan terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah biaya. Yang selanjutnya adalah waktu, jadwal pelatihan, susunan pelatihan, dan tata tertib atau peraturan. Selanjutnya adalah narasumber. Narasumber merupakan siapa sih pembicara yang cocok untuk pelatihan kita ini. Nah, ketika kita sudah tahu hal yang harus direncanakan, waktu merupakan hal yang harus direncanakan ketika kita akan melaksanakan pelatihan. Nah, di sini peran pengelola dalam manajemen waktu ialah pengelola harus mampu memanage atau mengelola waktu itu sendiri agar waktu itu lebih efektif dan efisien, dan pengelola itu atau seluruh dari panitia pelatihan itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, pengelola harus mampu membuat rundown atau membuat susunan acara agar pada saat pelatihan, pada saat acara itu berlangsung, peserta pelatihan tidak kebingungan atau acara itu lebih terstruktur atau terarah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam pengelolaan waktu pada saat pelatihan. Menurut seorang ahli yang bernama Tracy, ada 10 hambatan dalam pengelolaan waktu. Yang pertama adalah tidak menemukan apa yang dicari. Contohnya pada saat pertemuan itu tidak menemukan tema apa yang sebenarnya dicari kayak gitu, jadi membuat pemborosan waktu. Yang kedua, pertemuan pada saat rapat pelatihan, anggotanya pada datang terlambat, tidak on time kayak gitu, jadi membuat pemborosan waktu juga. Yang ketiga, telepon yang berdering pada saat rapat ataupun saat pelatihan juga mengganggu situasi dan juga pemborosan waktu, jadi mengolor-ngolor waktu kayak gitu. Yang keempat, interupsi. Pada saat kita mengerjakan sesuatu yang dikerjakan di meja kita, ada seseorang yang mengganggu, menghampiri ke meja kita kayak gitu, jadi kita terbuang-buang waktu dalam mengerjakannya kayak gitu. Yang kelima adalah penangguhan itu kita tuh menumpuk tugas yang harusnya dikerjakan, tapi kita tuh malah tidak on time mengerjakannya kayak gitu. Yang keenam, kertas kerja yang kecil-kecil. Yang ketujuh, kemelut. Yang kedelapan, urutan pelimpahan yang terbalik. Yang kesembilan, ingin segalanya sempurna. Kita sudah tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi kita mengharuskan sempurna, kayak gitu juga tidak baik. Yang ke-10 adalah gangguan. Kita juga tidak bisa memprediksi adanya suatu gangguan dalam pelatihan. Jadi sebelum kita merencanakan suatu pelatihan, kita juga harus memiliki plan A dan plan B agar pelatihan tersebut juga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menyampaikan presentasi yang terakhir tentang kesimpulan. Pelatihan merupakan suatu aktivitas untuk mengupgrade keterampilan, skill, dan kemampuan seseorang, sehingga diharapkan setelah mengikuti pelatihan tersebut akan menambah pengalaman dan wawasan bagi peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Secara alamiah, seseorang yang sudah menekuni pekerjaannya, menekuni dalam bidangnya, pasti akan mempunyai keinginan untuk menambah kapasitasnya untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, biasanya seorang yang sudah dalam bekerja ingin menambah kapasitasnya dengan cara mengikuti suatu program pelatihan. Biasanya juga seseorang mengikuti suatu pelatihan dikarenakan dituntut dalam suatu instansi atau perusahaannya untuk menambah keprofesional dalam pekerjaannya, sehingga seseorang berminat untuk mengikuti suatu pelatihan. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa manajemen waktu dalam pelatihan adalah bagaimana usaha untuk memanfaatkan waktu dengan baik dalam lingkup pelatihan. Manajemen waktu dalam pelatihan ini sangatlah penting karena
agar program pelatihan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, dan tujuan dalam pelatihan tersebut dapat berjalan secara maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Oleh karena itu, jika dalam suatu pelatihan menginginkan program pelatihan dapat berjalan efektif dan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang, maka diperlukan yang namanya manajemen waktu. Baiklah, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.